Informasi lainnya pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menolak eksepsi atau nota keberatan Nadiem Makarim dan tetap pada dakwaan. Dalam sidang, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Nadiem Makarim di kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Sementara, kuasa hukum Nadiem Makarim Dodi Abdul Karim menilai jaksa menutupi hasil audit. Bahkan sejumlah fakta penting tidak diungkap dalam dakwaan, termasuk hasil audit BPK dan BPKP yang menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur. Substansi dalam perlawanan kami terhadap bantahan kami terhadap keberatan dari penasihat hukum dan terdakwa terhadap surat dakwaan, kami menyampaikan bahwasanya hampir semuanya itu masuk dalam pokok perkara yang harus diuji nanti di persidangan, menguji pokok perkaranya. Apakah surat dakwaan itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kita uji dari alat bukti, dari saksi yang dihadirkan, dari alat bukti surat, keterangan ahli, dan barang bukti. Kenapa tidak dibuka fakta bahwa terhadap pelaksanaan perkara ini ya sudah dilakukan audit kepatuhan oleh BPKP. Audit kepatuhan itu adalah mengaudit mengenai pelaksanaan prosedur, mengaudit mengenai pelaksanaan harga, ya, mengaudit mengenai hasil daripada pengadaan apakah bermanfaat atau tidak. Itu tidak pernah mau diungkap. Menjadi pertanyaan besar, kenapa fakta adanya audit kepatuhan yang sudah jelas dan konkret menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada kemahalan, dan pelaksanaan pengadaan OS Chrome ini ya bermanfaat, memberikan manfaat yang besar. Ya, kenapa itu enggak? Saya hanya concern dan sedih bahwa Nadiem tidak diizinkan untuk berbicara. Dia sebagai seorang terdakwa itu mempunyai hak azasi untuk bicara. Dan itu sudah 2 kali dilakukan hari Senin yang lalu dan hari Kamis hari ini, bahwa dia tidak diizinkan untuk memberikan pendapatnya mengenai apa yang dia rasakan. Pemirsa, sebuah pabrik styrofoam di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Bahkan besarnya kobaran api hampir merembet ke permukiman warga. Padat karya masih dalam pemadaman. Lu pos-pos terdekat bantuan tolong di... Terjadi kebakaran sebuah pabrik produsen styrofoam di Kabupaten Tangerang, Banten. Dan Putalop, Kembang Cepu, Mako Curug, telah sampai di TKP dan saat ini sedang... Banyaknya bahan yang mudah terbakar, api dengan cepat membakar seluruh isi bangunan. Jalan padat karya, mohon segera diluncurkan. Sejumlah karyawan panik menyelamatkan bahan baku styrofoam yang belum terbakar dan membantu petugas damkar memadamkan api. Selain itu, api nyaris merambat ke permukiman warga. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman. Styrofoam bakar. Styrofoam. Api merambat bang ya? Merambat. Betul bapak semua panik bang ya? Panik, jelas panik. Untuk korban jiwa bang? Untuk korban jiwa nggak ada. Api pertama kali muncul dari salah satu mesin bahan baku styrofoam. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Sabrina, kalau kita ngomongin masalah cuaca akhir ini memang lagi buruk banget kondisinya. Betul sekali, nanti kadang hujan, kadang juga panas begitu ya. Bahkan dalam 1 hari bisa hujan, terus kemudian panas atau panas kemudian sorenya hujan deras. Nah iya, udah kayak perubahannya udah kayak burger ya. Kenapa burger ya? Ya kan kayak rotinya tuh hujan, terus kering, hujan lagi, jadi ketumpuk gitu ya. Oh begitu ya. Nah seperti ini nih, angin ribut menerjang area Terminal 1 Bandara Juanda di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, meski hanya berlangsung singkat, angin ribut telah merusak fasilitas bandara dan menumbangkan sejumlah pohon.
bisa sih, Pak. Kuatnya hempasan angin membuat sejumlah atap baja ringan di Terminal Kargo Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur terbang. Di saat yang sama, tangga yang biasa digunakan untuk naik turun penumpang pesawat roboh dan ikut terbawa angin. Selain di apron, sejumlah pohon yang ada di kawasan parkir Terminal 1 juga tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Bangunan pos parkir juga tak luput dari terjangan angin. Hingga Kamis petang, upaya pembersihan dan pendataan terus dilakukan petugas di lapangan. Kurang lebih 5 menit, Pak. Spontanitas kurang lebih 5 menit. 5 menit. Info yang saya dapat, anginnya kurang lebih 5 menitan. Terus langsung porak-poranda? Pohon tumbang porak-poranda. Terkait insiden ini, pihak Angkasa Pura I Juanda menginformasikan ada 3 penerbangan yang dialihkan ke Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara bertambah menjadi 17 orang. Ya, sementara 2 korban masih hilang dalam pencarian. Tim SAR gabungan dari unsur TNI, Polri, dan relawan masih berupaya mencari 2 korban hilang akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro atau Sitaro, Sulawesi Utara. Kedua korban hilang yakni ayah dan anak bernama Adris Pianaung dan Leonard Pianaung. Hingga Rabu malam, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 17 orang. Jumlah korban bertambah setelah tim SAR gabungan menemukan balita bernama Clayton Tata Bihe 2 tahun di Kampung Peling. Korban ditemukan dalam kondisi tertimbun material bangunan. Sebelumnya, banjir bandang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Bencana hidrometeorologi ini imbas hujan deras yang mengguyur Kepulauan Sitaro pada Senin 5 Januari 2026. Wilayah terdampak banjir tersebar di Kecamatan Siau Timur, Siau Tengah, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan. Jumlah warga mengungsi akibat bencana tersebut sebanyak 682 jiwa. 22 orang diantaranya luka dan dirujuk ke puskesmas. Selain itu terdapat 7 rumah warga yang hanyut tersapu banjir bandang. Sementara 29 rumah rusak berat dan 112 rumah rusak ringan. Petugas gabungan juga terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Ya, pemirsa, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Maluku Utara. Halmahera Barat menjadi wilayah terdampak paling parah. 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Ratusan rumah warga di 3 desa Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 16 jam sejak hari Selasa petang membuat air sungai meluap. Banjir juga memutus akses menuju sejumlah desa. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, langsung menggelar rapat penanganan banjir bandang. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan 1 ruko dan 1 rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit, sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 135 mm yang terjadi tadi pagi. Itulah yang menyebabkan banjir. Kondisi terbaru adalah banjirnya sudah surut, tetapi banyak rumah warga yang terdampak sedang diidentifikasi. BPBD mencatat di Halmahera Barat 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Hingga kini, meski banjir sudah mulai surut, namun warga masih mengungsi di sejumlah titik. Tim Liputan iNews melaporkan.